Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segala puja-puji, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga semoga terlimpah tercurah kepada paduka tercinta Kanjeng Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khotib dan juga tidak akan pernah bosan untuk berwasiat kepada seluruh jamaah umumnya dan terkhusus bagi pribadi khotib, agar marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khotib kali ini akan menyampaikan tema tentang keagungan akhlak
sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, pada saat ini kita ada pada bulan Rabiul Awal, yang mana dalam sejarah 1000 atau 14 abad yang lalu telah dilahirkan seorang manusia, seorang makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi yang membawa risalah agama Islam dengan akhlak yang agung, sehingga ini telah dinas di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang menjadi panutan, suri tauladan dalam kehidupan duniawiyah, ukhrawiyah, hidupan sosial, hidupan dalam berkeluarga, menjadi tipe pemimpin idaman, pribadi yang elok dan agung, sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan keistimewaan tersebut, izinkanlah khotib saat ini menyampaikan tema tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah membawa risalah agama Islam. Islam dengan keluhuran ajarannya telah memberikan nilai agung bagaimana kita berperilaku dalam hubungan dengan sesama manusia, menciptakan kerukunan dengan perantara akhlak yang baik, sikap, budi pekerti, melalui ucapan, perilaku, tingkah laku. Di antara kerukunan yang menjadi ajaran agama Islam yang agung adalah dengan lisan yang baik. Allah berfirman, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap atau berbicara keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Abu Shuraih, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga.
Rasulullah bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dengan keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan telah memberikan pelajaran berharga bagi umatnya. Dalam sejarah ketika beliau berhasil mempersatukan masyarakat penduduk asli Madinah yang disebut kaum Ansar dengan masyarakat pendatang dari Mekah yang disebut kaum Muhajirin. Kala itu, setelah peristiwa hijrah, ternyata kaum Muhajirin sebagai pendatang hidup dalam keadaan banyak keterbatasan karena harus meninggalkan keluarga dan harta benda yang mereka miliki yang berada di kota Mekah. Disinilah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar justru berlomba-lomba untuk melayani dan membantu kaum Muhajirin di tempat mereka atau di kota mereka yang dahulu bernama kota Yatsrib, saat itu telah bernama kota Madinatul Munawwarah. Bahkan kaum Ansar pun siap mendukung saudaranya yang datang dari Mekah, mempersaudarakan mereka dengan mereka dalam sebuah perjanjian mulia yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Mempersaudarakan kaum muslimin ini menjadi contoh nyata bagaimana selayaknya kita menjadi manusia yang tidak hanya sibuk memikirkan kehidupan diri sendiri, namun juga memiliki keinginan untuk memelihara kedamaian, ketentraman, kerukunan antar sesama manusia. Bahkan larangan hidup individualistis atau menyendiri yang tidak memperdulikan sekitar tersebut sebenarnya ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Berdasarkan hadis ini kita mengerti bahwa salah satu tolak ukur keimanan sempurna seorang yang beriman adalah diantaranya sikapnya terhadap saudaranya, baik saudara sedarah, baik saudara seagama, baik saudara sebangsa dan setanah air. Orang yang tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh saudaranya sendiri, Rasulullah kategorikan sebagai orang yang belum sempurna keimanannya.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis ini mengisarahkan bahwa akhlak merupakan ajaran paling utama yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi manusia yang pada saat itu dalam kejahiliahan atau masa kebodohan, di mana manusia mengagungkan hawa nafsu sekaligus menjadi budak dari hawa nafsu tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa akhlak menjadi syarat penyempurna keimanan seorang yang beriman. Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah diantaranya sikap menghormati dan menghargai orang lain. Orang lain tersebut bisa diartikan sebagai orang yang selain dirinya, baik keluarganya maupun di luar keluarganya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan terhadap orang lain yang seiman atau sesama muslim, kita harus membina tali silaturahmi dan memenuhi hak-haknya seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu yang pertama, apabila bertemu berilah salam kepadanya. Yang kedua, mengunjunginya apabila ia sedang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazahnya apabila ia meninggal dunia. Yang keempat, memenuhi undangannya apabila ia mengundang. Dan yang kelima, mendoakannya apabila ia bersin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kiranya tema khutbah keagungan akhlak sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi salah satu hal yang menyemangati untuk kita selalu memperbaiki hubungan kita, baik hubungan kepada Allah ataupun hubungan kepada sesama, sehingga kelak kita mendapatkan kebahagiaan, keimanan yang sempurna, keselamatan dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.